Halo guys, kembali lagi di channel ini. Seperti janji saya kemarin, untuk kali ini kita akan membahas tentang FPL Bogor ya, pada umumnya FPL Bogor, dan ada liga-liga Bogor di dalamnya. Ada liga yang umum juga untuk umum ya, tidak hanya untuk peserta dari Bogor. Yuk kita merapat. Nah, di tahun ini Liga Bogor itu ada 6 totalnya. Jadi ada liga yang intern untuk Bogor dan ada liga untuk umum ya, tidak hanya untuk manajer Bogor saja. Yang pertama adalah Liga Premier League-nya Bogor, yaitu Bogor Premier League. Bogor Premier League ini berisi 20 peserta yang sangat kompetitif, sangat aktif main FPL, dan mungkin tidak akan pernah lupa jadwal deadline hingga tiap minggu akan transfer bahkan minus transfer. Tapi tetap saja nanti ada korban keganasan BPL ini karena untuk 5 terbawah, rank terbawah dari 16 sampai 20 akan terdegradasi ke Champions League ya. Kemudian untuk yang bisa saja musim lalu dia juara, tapi musim ini degradasi, itu mungkin banget ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Bogor Champions League ya. Jadi peserta Bogor yang selain peserta dari BPL akan masuk ke Bogor Champions League ini. Peserta baru dari Bogor, anggota baru, member baru bisa masuk ke Bogor Champions League ini. Kemudian yang nomor 3 adalah Bogor Super League. Ini Bogor Super League itu kita bikin merchandise nanti untuk pesertanya bebas ya dari BPL, BCA, pokoknya hanya untuk Bogor saja. Kemudian Bogor Karbokal ini sistemnya agak beda karena ini formatnya adalah head to head, bukan klasik ya. Jadi biar juaranya nggak itu aja. Yang kelima adalah Kofli Battle Regional ya, jadi ini adalah pengganti dari Liga Kofli Jabodetabek yang kemarin kita punya Liga Kofli Jabodetabek. Cuman karena ada sesuatu hal jadi kita nggak lanjutin, kita ganti dengan Kofli Battle Regional. Dari 10 kota ini adalah Jakarta, Bandung, Solo, dan sebagainya. Nanti ada 10, nanti ada penjelasan juga di sini, nanti kita spill dikit. Kemudian FPL Bogor for Indonesia ini yang terakhir adalah liga untuk umum ya, tidak hanya peserta dari Bogor saja tapi untuk umum. Nah, ini adalah klasmen FPL Bogor Liga ini dari sampai dengan game week 3. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada Bogor Premier League yang degradasi ke BCL itu nomor 16 sampai 20. Nanti sampai akhir musim misalnya posisinya terendah 5 terendah akan masuk ke Bogor Champions League. Sebaliknya dari Bogor Champions League yang tertinggi 5 besar akan masuk ke Bogor Premier League. Kemudian Bogor Super League ini ada juga yang menarik karena tidak hanya juara 1, 2, 3 yang dapat hadiah, tapi sesuai dengan kesepakatan bersama juara 10, 20, dan 30 pun dapat hadiah ya. Ini sesuai kesepakatan agar rame dari bawah sampai atas juga masih seru sampai dengan akhir. Kemudian ini Kofli Battle Regional. Kofli Battle Regional ini diisi, kalau nggak salah ini 2 wakil dari Jakarta. Emang Jakarta keras banget nih sepertinya, pakai cheat mungkin ya. Terus untuk FPL Bogor for Indonesia nanti akan kita bahas timnya Mas Surya Hadi Manja. Ini keren banget, dia nomor 3000 yang follower rank 3000 dari peserta 9 juta. Nah, kebetulan ini ada screenshot nama koordinator FPL Bogor di sini, lumayan ya. Kofli Battle Regional ini ada 10 kota yang ikut, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Jogja, Bandung, Malang, Kuningan, Karawang, Plat Lagi, dan Solo. Plat Lagi ini adalah gabungan regional Blitar, Kediri, dan Nganjuk ya. Untuk wakil kita di Bogor di Kofli Battle Regional ini kita ambil dari 5 besar Bogor Premier League dan 5 besar Bogor Champions League musim lalu ya. Ini ada 10 peserta. Di sini saya tulis nama timnya saja. Untuk total poin adalah 1827 dan rata-ratanya adalah 182,7 dengan nilai tertinggi 195 dan terendah 161. Jadi nanti pada akhir musim 10 peserta ini akan ditotal masing-masing regional
mana akan ditotal dan ditentukan juaranya dari jumlah poin keseluruhan tersebut. Nah, ini adalah timnya Mas Surya Hadi Maja yang nomor 1 di FPL Booker for Indonesia. Untuk total poin ini adalah 228 dengan overall rank adalah 3.915 ya, dari peserta 9 juta. Ini dia menggunakan formasi 451. Transfer pada saat game week 1 lalu dia punya Son, kemudian Son di game week 2 ditukar sama De Bruyne, sangat positif ya, transfer yang bagus. Kemudian untuk game week ini dia melakukan kesalahan dengan transfer out Perisic dengan Peterson dimasukin ya. Jadi mungkin memang Perisic itu agak kurang bagus ya track record cederanya, jadi mungkin Mas Surya Hadi Maja ini takut kalau Perisic tidak dimainkan, sedangkan cadangannya Trippier melawan Manchester City. Tapi untuk game week ini pun dia masih punya poinnya 52, masih cukup bagus, masih di atas rata-rata. Jadi selamat buat Mas Surya Hadi Maja, sudah menjadi ranking 1 di FPL Booker for Indonesia ya. Nah, lanjut kita membahas terkait Saka dan Rodrigo. Kemarin saya bikin polling di grup forum diskusi FPL Indonesia di Facebook. Jadi apakah teman-teman mempertahankan Saka dan membeli Rodrigo? Dari 50 manajer FPL manajer yang aktif, jadi didapatkan presentase bahwa keep Saka itu 45%, jadi 55% adalah dijual. Sedangkan untuk Rodrigo, justru mereka tidak mau membeli Rodrigo untuk saat ini. Jadi kalau kesimpulannya 59% tidak membeli Rodrigo pada game week ini dan 41% membeli. Jadi lebih condong ke tidak membeli karena memang Rodrigo ini jadwalnya tricky melawan Brighton yang clean sheet di 3 game week awal, 2 clean sheet, dan pas game week 1 pun kebobolan lewat own goal. Jadi memang sedikit berat partai Leeds lawan Brighton untuk Leeds. Ini ada pertanyaan dari kolom komen YouTube. Pertama, pertanyaan dari Kak Ratu. Cucurel atau James, apakah posisi James di CB bisa memberikan serangan ke lawan? Memang benar, pada saat pertandingan lawan Leeds kemarin James diletakkan di RCB, bukan right wing back posisi biasanya. Untuk serangan jelas Cucurel lebih maju, lebih overlap daripada James. Namun untuk pemilihan Cucurella mungkin sedikit khawatir akan kena rotasi karena Chilwell sendiri pun sudah mulai sembuh dan kemarin sudah ada di cadangan Leeds ini. Waktu lawan Leeds sudah ada di cadangan. Walaupun Cucurella mainnya bagus, tapi tidak ada jaminan dia akan dimainkan terus oleh Tuchel. Apalagi jadwal juga setiap 3 hari sekali, mulai 3 hari sekali mainnya. Terus untuk James saya rasa lebih aman dari rotasi, dan kemarin pun kalau nggak salah menit-menit akhir James juga diletakkan di right wing back ya. Dia walaupun di posisi berangkat dari RCB dia bisa menghasilkan 1 on target, sedangkan Cucurella hanya 2 shot off target. Jadi misalnya saya suruh memilih antara Cucurella sama James, saya lebih cenderung ke James. Kemudian kenapa harga Saka turun? Secara tim kan dia menjaga keseimbangan Arsenal ya, pertanyaan dari Kak Ahmad Arifin. Ya kalau menjaga keseimbangan Arsenal memang pemainnya bagus, tapi ini ngaruhnya ke BPS ya, point system. Kalau di point FPL sendiri kan dia dihitung dari assist atau dari goal. Kemudian untuk mengganti Saka selain Rodrigo dari Mas Harton Arkan, kalau menurut saya yang saat ini on fire di harga Saka itu 7,9 ya. Yang on fire adalah Aset City, Gundogan, dan Bernardo Silva. Namun kembali lagi kalau melihat Aset City ini ya teman-teman harus hati-hati karena Pep suka dengan rotasi. Kalau mau aman ya di harga segitu saya akan sarankan untuk membeli James Ward-Prowse. Dia penalti taker dan tendangan free kick-nya bagus tuh. Korban terakhir tuh MU juga sempat jadi korban kalau tendangan bebasnya Ward-Prowse bagus banget tuh waktu bobol gawang De Gea. Oke, lanjut ke terakhir dari Mas Adi Dharma terkait price atau fall rise
mau tanya, di luar masa performa pemain soal price falls, kenapa setiap aset player yang kita punya kalau harganya turun langsung otomatis ikut turun, tapi saat harganya naik, kalau udah 2 kali naik baru aset player kita ikut naik? Tak adil katanya. Jadi memang gitu aturan dari FPL, kalau mau kita dapat tambahan kita harus punya 0,2, kita harus naik 2 kali baru dapat 0,1, tapi kalau turun ya langsung turun. Ya itu aturan dari FPL Mas ya, kalau komplain ke sana aja. Teman-teman yang masih punya duo defender Liverpool yaitu Trent Arnold dan Robertson, apakah berniat untuk menjual Robertson ini atau keep ya? Kalau melihat jadwal yang ada sekarang kan, jadwal Liverpool terbilang bagus tuh. Dari 4 jadwal ini ada Bournemouth, Newcastle, Everton, dan Wolves. FDR-nya juga 2-3-2-2, hasil main bagus. Namun memang untuk Liverpool saat ini tidak clean sheet di 3 match. Kemudian juga ada khawatir Robertson akan dicadangkan karena Tsimikas sudah mulai dikasih kesempatan main. Untuk Trent Arnold saya rasa sepertinya dia masih aman di rotasi. Jadi kalau teman-teman mau jual ya tunggu kabar terbaru dulu dari konferensi pers, apakah akan ada rotasi dari klub akan rotasi. Kayaknya kalau rotasi kemungkinan besar di Robertson, tapi nggak tahu di rotasi di game week Bournemouth atau lewat lawan Newcastle. Tunggu berita dulu aja sih kalau saya bilang. Nah mungkin itu saja penjelasan singkat ya dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar, nanti akan kita bahas di next video seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.